Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendukung setiap karya yang kami bagikan. Di sini, setiap kisah kami sajikan dengan hati, agar bisa menemani dan memberi makna di setiap detik yang Anda dengar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, karena dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus berkarya. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Pagi itu, cahaya matahari baru menembus tirai dapur besar keluarga Wiratama. Udara hangat bercampur aroma kaldu sapi yang sedang mendidih di panci besar. Tia berdiri di depan kompor, rambutnya disanggul sederhana. Wajahnya tampak tenang tapi matanya lelah. Suara sendok bertemu panci menjadi satu-satunya bunyi yang hidup di rumah itu. Ia sudah terbiasa memulai hari sebelum siapapun bangun, memastikan semua siap sebelum jam 7. Ia menuangkan soto ke mangkuk porselen, menata pelengkapnya satu persatu. Untuk Suryo, soto dengan daging ekstra. Untuk Ratna, bubur ayam tanpa minyak. Untuk Dika dan Ardan, roti panggang dengan selai alpukat. Semua diatur rapi di meja makan yang panjang dan berkilau. Saat itu, langkah Ratna terdengar dari arah tangga. Tia segera berdiri tegak, menatap ke arah pintu ruang makan. "Pagi, Ma," sapa Tia lembut sambil tersenyum. Ratna hanya mengangguk tipis. "Kamu yang masak semua ini?" tanyanya dengan nada yang sulit dibedakan antara kagum dan sinis. "Iya, Ma. Saya pikir lebih enak kalau sesekali masak sendiri." Ratna menarik kursi, duduk, lalu menatap meja tanpa senyum. "Kirain pesan dari catering langganan Mama. Tapi ya, lumayanlah untuk buatan tangan." Ucapannya terdengar ringan, tapi menusuk. Tia hanya menunduk, berusaha menelan rasa tidak enak di dadanya. Ia menata sendok di samping piring, lalu berkata pelan, "Semoga cocok, Ma." Ratna menatapnya sekilas. "Yang penting jangan terlalu asin. Mama itu tidak suka makanan rumahan yang berat." Belum sempat Tia menjawab, Dika turun dari tangga, mengenakan kemeja rapi, menyapa singkat. "Pagi semuanya. Wangi banget. Nih, kamu masak ya, Ti?" Tia mengangguk pelan. "Iya, Mas. Makan dulu sebelum kerja." Dika tersenyum tipis, lalu duduk di sebelah ibunya. Tak lama, Ardan muncul dengan langkah tergesa. Aroma sotonya enak. "Tapi kenapa cuma ini? Tidak ada menu lain?" tanyanya langsung tanpa salam. Ratna menoleh ke arah Tia. "Kamu tahu kan selera adik iparmu? Dia tidak suka kuah yang berminyak." Tia menahan napas sejenak. "Maaf, saya pikir soto lebih cocok untuk pagi." Ardan mendengus. "Lain kali tanya dulu, jangan asal masak. Rumah ini punya banyak selera." Suasana di meja menjadi kaku. Hanya suara sendok yang sesekali terdengar. Suryo datang paling akhir, membuka koran dan duduk tanpa banyak bicara. "Sarapan kita hari ini buatan Tia, Pak," kata Ratna. Suryo mengangguk kecil tanpa menatap. "Oh, ya, terima kasih." Tidak ada komentar lain. Tia berusaha tetap tersenyum walau hatinya menegang. Saat semua mulai makan, Tia duduk paling ujung. Diam, tidak ada yang mengajaknya bicara. Ratna dan Dika berbicara tentang proyek Ardan, sementara Suryo menimpali dengan nasihat tentang bisnis. Setiap kali Tia mencoba ikut menanggapi, percakapannya selalu terpotong. "Nanti saja, Tia. Ini urusan kerjaan laki-laki," kata Dika lembut tapi membuatnya terdiam. Ia menunduk, memutar sendok di mangkuk, menatap soto yang mulai dingin. Dalam hati, ia ingin sekali berkata bahwa ia juga mengerti tentang kerja, tentang investasi, tentang dunia yang mereka banggakan. Namun, suara itu tidak pernah keluar. Ia tahu, setiap kata darinya akan dianggap mengganggu. Setelah sarapan selesai, Ratna meletakkan sendok dengan suara pelan tapi tegas. "Tolong nanti bantu pembantu bersihkan meja. Mama mau rapat arisan siang ini." Tia mengangguk tanpa protes. Dika berdiri, menepuk bahunya sebentar. "Sabar ya, sayang. Mama memang begitu. Nanti juga terbiasa." Ia tersenyum singkat dan pergi ke kantor. Ardan ikut keluar sambil bersiul kecil. "Jangan lupa, Tia.
Nanti siang bantu Mama. Rumah ini harus kelihatan mewah kalau tamu datang. Kalimat itu membuat Tia menahan napas. Namun ia tidak menoleh. Hanya menjawab pelan, iya, dan suara langkah mereka hilang, meninggalkan ruangan yang kembali hening. Tia berdiri di dekat meja makan yang kini penuh sisa makanan. Ia mengumpulkan piring satu persatu. Tangannya gemetar tapi wajahnya tetap tenang. Di cermin besar ruang makan, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Perempuan sederhana dengan celemek putih dan mata yang kehilangan semangat. Ia menatap sesaat, lalu berpaling. Tidak ada air mata, hanya kelelahan yang berat. Di kamar, ia membuka tirai, membiarkan sinar matahari masuk. Udara terasa panas, namun tetap saja hampa. Tia duduk di tepi ranjang, menatap tangannya yang lelah. Sudah 3 tahun ia berusaha menyesuaikan diri, tapi tidak ada yang berubah. Ia berpikir sejenak, apakah cinta cukup untuk bertahan di rumah yang tidak pernah menganggapnya bagian dari keluarga. Pintu kamar tertutup pelan, dan keheningan kembali mengisi ruang itu. Ia berbaring tanpa benar-benar ingin tidur. Tatapannya kosong menatap langit-langit, mendengar samar suara Ratna memerintah dari lantai bawah. Dalam diam, dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang menumpuk, belum pecah tapi berat menekan. Ia menarik napas dalam, menahan diri untuk tidak menangis. Di luar, matahari sudah tinggi, namun di dalam hatinya pagi itu terasa panjang dan tidak berakhir. Siang itu rumah keluarga Wiratama kembali ramai. Suara televisi di ruang tamu bercampur dengan tawa Ratna dan Ardan yang sedang membicarakan proyek besar yang sedang diincar. Dari dapur, Tia bisa mendengar setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Tangannya sibuk membersihkan meja makan, tapi pikirannya melayang pada percakapan di luar. Ardan berbicara lantang tentang tender proyek senilai 30 miliar yang katanya akan menentukan masa depan perusahaannya. Ratna menimpali dengan semangat seperti seorang pengamat yang yakin anaknya akan menang. Kalau Ardan dapat proyek ini, namanya pasti naik di dunia konstruksi, ujar Ratna sambil tersenyum bangga. Mama yakin, kamu pasti bisa rebut tender itu. Nak, tenang saja. Ma, proposalnya sudah siap. Perusahaan lawan tidak ada apa-apanya dibanding aku. Jawab Ardan dengan nada percaya diri. Dika ikut duduk di sana, menatap adiknya dengan mata berbinar. Aku juga sudah dengar kabar itu. Kalau kamu dapat proyek ini, nama keluarga kita makin besar. Tia keluar dari dapur sambil membawa teko teh. Saya buatkan teh ya, Ma, katanya pelan. Ratna mengangguk singkat tanpa menoleh. Boleh, tapi jangan terlalu manis. Mama sedang diet, ujarnya sambil terus menatap Ardan. Tia meletakkan cangkir satu persatu di meja, lalu duduk di ujung sofa. Ia mencoba ikut dalam obrolan, tapi suasananya seperti dinding tertutup. Mungkin untuk acara keluarga nanti, kita bisa buat lebih sederhana saja. Ma, ucap Tia hati-hati. Agar biayanya tidak terlalu besar, toh yang penting suasananya hangat. Ratna langsung mengangkat alis. Sederhana? Keluarga Wiratama tidak pernah mengadakan acara setengah-setengah. Kamu tidak usah ikut pusing. Tia, urus saja bagian yang aku minta nanti. Ardan tertawa kecil, menepuk lututnya. Benar tuh, Ma. Kalau terlalu sederhana nanti orang pikir keluarga kita sedang kesulitan uang. Dika yang sejak tadi diam, hanya menimpali ringan. Tia maksudnya baik. Ma, tapi benar juga, kalau pesta nanti sebaiknya dibuat besar biar sekalian promosi perusahaan Ardan. Ia menoleh ke arah istrinya dan tersenyum. Sayang, kamu bantu urus bagian dekorasi ya. Mama pasti butuh bantuanmu. Tia menatap wajah suaminya sejenak. Baik, Mas. Tapi mungkin aku butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya. Ratna langsung menyela, tidak usah banyak alasan. Kamu tinggal koordinasi dengan pihak catering dan undangan. Mama sudah buat daftarnya. Nanti aku kirim lewat pesan. Tia mengangguk pelan. Ia tahu tak ada gunanya membantah. Suryo yang baru pulang dari luar kota masuk ruang tamu, menatap mereka semua, lalu duduk sambil membuka surat kabar. Apa kabar proyeknya? Dan? Tanyanya datar. Berjalan lancar, Pak. Kalau tidak ada halangan, minggu depan sudah diumumkan pemenangnya. Bagus. Jangan kecewakan keluarga ini,
balas Suryo. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Semua terdiam beberapa detik sebelum Ardan tersenyum lagi. Tia bangkit perlahan, kembali ke dapur dengan alasan menyiapkan camilan. Di balik pintu, ia berdiri diam, mendengarkan mereka tertawa. Rasanya seperti mendengar sebuah dunia yang tidak memperhitungkan keberadaannya. Tia menunduk, mencoba menenangkan diri. Dalam hatinya, ada perasaan aneh antara kecewa dan lelah. Ia tidak iri dengan keberhasilan Ardan, tetapi sulit menerima bahwa tidak ada satupun yang menanyakan kabarnya. Ketika malam tiba, Dika masuk ke kamar dengan wajah cerah. "Kamu dengar tadi? Ardan sepertinya akan menang." "Aku senang sekali, sayang." Tia sedang melipat baju di kasur. "Iya, aku dengar. Kita harus bantu dia nanti kalau pestanya jadi. Mama mau buat acara syukuran besar." Tia berhenti melipat baju, menatap Dika pelan. "Mas, aku cuma ingin satu hal. Aku ingin kamu dengar aku juga." Dika menatap bingung. "Maksudmu?" "Aku capek, Mas. Aku kerja dari pagi, tapi rasanya aku tidak pernah ada di mata mereka." Dika mendekat, memegang tangannya. "Sayang, kamu jangan pikir yang tidak-tidak. Mama dan Ardan memang seperti itu. Mereka bukan tidak sayang, cuma belum terbiasa." "Sudah 3 tahun, Mas," ucapnya pelan. "Berapa lama lagi sampai mereka terbiasa?" Dika menarik napas panjang, lalu memeluknya sebentar. "Tolong sabar sedikit lagi. Aku janji semuanya akan membaik." Tia diam. Ia tidak membalas pelukan itu. Di matanya ada sesuatu yang menahan. Bukan marah, tapi kehilangan keyakinan. Setelah Dika keluar kamar, ia duduk sendirian. Lampu meja menyala redup. Di luar, suara tawa dari ruang tengah masih terdengar. Ia menatap pintu tertutup dengan wajah kosong. Rasa asing itu kembali datang, semakin dalam dan berat. Dalam hati, Tia tahu ia hanya dianggap bagian kecil dari rumah besar itu, tapi bukan bagian dari keluarga. Malam itu terasa panjang, dan keheningan di kamarnya lebih menusuk dari kata-kata siapapun. Malam sudah larut ketika Tia masih duduk di tepi ranjang. Lampu meja menyala redup. Sementara dari ruang tengah terdengar samar suara televisi. Ia baru saja menutup tirai setelah memastikan seluruh rumah tenang. Dika sudah tertidur, kelelahan setelah membicarakan proyek Ardan sepanjang malam. Tia memandangi punggung suaminya sejenak, lalu berdiri pelan, berjalan ke meja kecil di pojok kamar. Laptopnya sudah menunggu di sana. Suara klik halus terdengar ketika layar menyala, menampilkan tampilan login yang tersimpan rapi. Dalam beberapa detik, wajah Tia berubah. Ekspresinya yang tadi lembut kini tegas. Matanya fokus, tangannya bergerak cepat membuka berkas-berkas keuangan. Notifikasi pesan muncul di pojok layar, "Rida is calling." Ia menarik napas pelan, menekan tombol jawab. "Selamat malam, Bu." Suara Rida terdengar formal dan hati-hati. "Saya sudah review semua dokumen. Tapi saya harus sampaikan, keputusan ini berisiko tinggi." "Sudah saya hitung," jawab Tia datar. "Perusahaan Ardan masih baru. Tapi jika tidak kita bantu, reputasi keluarga Dika akan jatuh." Rida terdengar ragu. "Tapi Bu, struktur manajemennya belum stabil. Neraca keuangan mereka tidak seimbang. Jika proyek gagal, efeknya bisa panjang." Tia memandangi angka-angka di layar, jemarinya mengetuk meja pelan. "Saya tahu. Tapi ini bukan soal untung rugi, Rida. Ini soal nama keluarga. Saya tidak mau suami saya dan orang tuanya kehilangan muka." Di seberang layar, Rida terdiam sejenak sebelum menjawab. "Baik, Bu. Kalau itu keputusan Ibu, kami akan lanjutkan. Tapi mohon pastikan aliran dananya tetap bersih. Saya tidak ingin ada satupun jalur yang mengarah ke nama Ibu." "Semuanya sudah disiapkan," kata Tia. "Gunakan jalur Vespra Holdings. Semua transaksi lewat Singapura. Pastikan dokumen ditandatangani oleh Direktur Bayangan. Tidak ada yang boleh tahu siapa di baliknya. Termasuk keluarga Ibu sendiri." Pertanyaan itu membuat Tia berhenti sejenak. Ia menarik napas, menatap bayangannya di layar. "Termasuk mereka?" "Tidak satu pun."
Hening beberapa detik. Hanya terdengar bunyi jam dinding dan dengung lembut dari pendingin ruangan. Rida bicara lagi, suaranya lebih pelan. Ibu terlalu baik pada mereka. Mereka bahkan tidak tahu seberapa besar risiko yang ibu tanggung. Tia menunduk, matanya sayu. Saya tidak butuh mereka tahu. Rida, saya hanya ingin mereka melihat Dika bahagia. Itu saja. Dan jika semua ini gagal, Tia mengangkat wajahnya lagi, nadanya mantap. Saya yang tanggung jawab. Percakapan itu berlangsung hampir 1 jam. Mereka meninjau ulang kontrak, dokumen hukum, dan jalur pendanaan. Tia memeriksa setiap detail dengan cermat, memastikan tidak ada celah yang bisa dilacak. Sesekali Rida memberikan masukan, dan Tia menanggapi dengan cepat seperti seorang pemimpin berpengalaman. Tidak ada lagi nada lembut menantu, tidak ada wajah yang menunduk. Di depan layar itu, ia adalah sosok yang berbeda, tajam, disiplin, dan tidak bisa digoyahkan. Setelah semua selesai, Rida berkata pelan, "Dana akan siap besok pagi. Kita keluarkan lewat 3 rekening berlapis. Semua siap disetujui. Ibu tinggal tanda tangan digitalnya." "Baik," jawab Tia sambil menekan perintah terakhir di layar. "Pastikan tidak ada satupun laporan yang bocor ke media." "Siap, Bu." Sebelum panggilan berakhir, Rida sempat menambahkan, "Saya harap suatu hari keluarga itu sadar siapa sebenarnya yang menjaga mereka." Tia tersenyum samar. "Mereka tidak perlu tahu. Saya cukup tahu diri." Setelah layar mati, kamar terasa sunyi. Cahaya laptop memudar, menyisakan bayangan wajah Tia yang kaku di kaca jendela. Ia berdiri, menatap Dika yang masih tertidur. Wajah suaminya terlihat damai, tanpa beban apapun. Tia mendekat, membetulkan selimutnya. "Aku yang menanggung semua ini, Mas," gumamnya pelan. Ia kembali duduk di kursinya, diam cukup lama. Pikirannya tidak berhenti. Setiap keputusan yang diambil malam itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang tidak pernah menganggapnya penting. Dadanya terasa berat, bukan karena menyesal, tapi karena tahu tidak akan ada yang mengerti alasan di balik semua usahanya. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Ia menutup laptop dengan hati-hati, mematikan lampu, lalu berbaring di samping Dika. Matanya terbuka menatap langit-langit. Suara kipas angin berputar pelan, tapi pikirannya tidak tenang. Di antara napas panjang yang ia tahan, ada keinginan yang tidak berani ia ucapkan. Keinginan agar satu kali saja, ada yang melihat siapa dirinya sebenarnya. Namun tidak ada suara yang menjawab, tidak ada yang menoleh. Hanya keheningan yang panjang. Tia memejamkan mata, mencoba tidur, tapi yang datang bukan istirahat. Hanya pikiran yang berputar tanpa henti tentang nama keluarga yang terus ia jaga, meski dirinya sendiri perlahan hilang di dalamnya. Pagi masih dingin ketika Tia mulai menyiapkan daftar kebutuhan untuk pesta keluarga. Matanya terasa berat. Tubuhnya letih setelah malam sebelumnya bekerja sampai lewat tengah malam memeriksa laporan keuangan yang tidak boleh diketahui siapapun. Di ruang makan, Ratna sudah duduk sambil memegang buku catatan, wajahnya penuh rencana. "Tia, ini daftar undangan yang harus kamu kirim. Ada 120 nama. Pastikan semuanya sampai hari ini juga. Jangan salah tulis," ucapnya tegas. Tia menatap daftar itu. 120 MA? Tidak terlalu banyak? Rumah kita tidak sebesar itu. Ratna menatapnya dengan pandangan tajam. "Kamu tidak usah ikut menghitung. Kalau Mama bilang segitu, ya segitu. Kamu tinggal jalankan." Ardan yang baru turun dari tangga ikut bicara sambil membawa ponsel. "Dan tolong ganti warna dekorasi, ya. Warna krem itu bikin mata bosan. Coba pakai ungu atau hitam elegan, biar terlihat mahal." Tia berusaha menjelaskan, vendor sudah buat contoh warna sesuai permintaan Mama. Kalau diubah lagi, biayanya akan naik dan waktunya tidak cukup. Ardan mendengus. "Kamu ini memang tidak punya selera. Acara penting begini kok rasanya kayak pesta tetangga." Suasana langsung hening sesaat. Ratna menatap Tia seolah menunggu reaksi, tapi Tia tetap diam. Ia hanya menulis ulang daftar pesanan. "Baik, nanti saya hubungi vendornya lagi," katanya pelan. "Jangan lupa," tambah Ratna cepat,
Makanan pembuka ganti jadi sup jagung. Mama tidak suka krim jamur. Dan pastikan ada minuman impor, jangan teh kemasan. Mama tidak mau tamu bilang acara keluarga Wiratama seperti hajatan kampung. Iya, Ma. Saya catat. Jawab Tia dengan suara rendah. Vendor mulai datang siang itu. Mereka membawa contoh dekorasi, kain warna, dan katalog bunga. Tia berdiri di tengah ruang tamu, mencoba menjelaskan keinginan keluarga dengan sabar. Tapi setiap kali ia memberi keputusan, Ratna atau Ardan tiba-tiba mengubahnya. Yang itu saja, biar lebih mewah, kata Ratna sambil menunjuk kain berbeda. Tidak, Ma, itu warnanya bertabrakan dengan undangan, jawab Tia hati-hati. Ardan tertawa kecil. Biarin saja. Kan yang penting tamu lihat rumah kita megah. Orang kaya tidak perlu seragam warna. Vendor tampak bingung. Mata mereka bolak-balik menatap Tia yang menahan emosi dan Ratna yang terus bicara tanpa jeda. Ketika mereka pamit, salah satu staf mendekati Tia pelan. Bu, mohon maaf. Bisa tolong pastikan keputusan terakhir dari siapa? Kami takut salah pasang. Tia menatapnya lelah. Saya yang akan tanggung jawab. Kirimkan saja sesuai revisi terakhir dari ibu rumah. Begitu vendor pergi, Ardan berkomentar sinis. Kamu harusnya bisa atur orang, bukan nurut saja. Masa hal kecil saja kamu bingung? Sore menjelang, Dika pulang kerja dengan wajah capek. Ia menatap sekilas ruang tamu yang berantakan. Sudah sampai mana persiapannya? Tanyanya santai. Tia menatapnya dengan harapan kecil. Ingin ia tahu betapa berat hari itu. Mas, semua berubah-ubah. Ardan ubah konsep. Mama ubah menu, aku bahkan belum sempat makan. Dika menarik kursi, duduk, lalu menjawab datar. Namanya juga pesta besar, pasti repot. Kamu sabar sedikit ya. Jangan ambil hati ucapan mereka. Tia menatapnya lama. Mas, aku butuh kamu di pihakku, bukan cuma bilang sabar. Dika tersenyum lemah. Kalau aku ikut campur, nanti malah makin ramai. Aku tidak mau suasana rusak. Kata-kata itu menampar tanpa suara. Tia menunduk, menahan napas panjang. Ia kembali menulis daftar pesanan yang harus dikirim malam itu juga. Ratna kembali lewat sambil memberi instruksi baru. Tia, tolong cek ulang catering. Mama dengar tadi kamu pesan makanan dari luar kota. Itu buang waktu. Cari yang dekat saja. Iya, Ma. Tapi yang dari luar kualitasnya lebih baik. Ratna melirik tajam. Kualitas itu bukan di makanan, tapi di gengsi. Kamu itu susah diajar. Menjelang malam, rumah mulai sepi. Tia masih duduk di depan laptop, memeriksa pesan vendor satu persatu. Tangannya gemetar karena belum makan seharian. Di meja hanya ada segelas air putih yang hampir habis. Ia mengetik pelan, memperbaiki data yang dikirim vendor, memastikan tidak ada kesalahan lagi. Suara pintu kamar terdengar dari atas. Dika sudah tidur lebih dulu. Tia menatap layar laptop, matanya mulai panas. Ia tidak menangis, tapi dadanya terasa seperti ditekan. Pikirannya penuh dengan kalimat yang tidak pernah bisa ia ucapkan di depan siapapun. Bahwa ia lelah, bahwa tidak ada yang berdiri untuknya. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam ketika ia akhirnya menutup laptop. Di luar jendela, angin membawa suara jauh dari jalan raya. Rumah besar itu tampak tenang, tapi di dalam dadanya, semuanya bergemuruh. Ia menatap ruang tamu yang kini kosong, kursi berserakan, sisa katalog di lantai. Lalu menarik napas panjang, mencoba menghapus amarah yang menumpuk. Tapi yang tersisa hanyalah rasa hampa yang makin berat. Malam itu berakhir dengan kelelahan yang tidak bisa ia bagi kepada siapapun. Udara malam terasa hangat, lampu-lampu taman menyala terang di halaman rumah besar keluarga Wiratama. Musik lembut mengalun dari panggung kecil di tengah pesta. Tia berdiri di belakang, mengatur alur makanan dan memastikan semua tamu terlayani. Gaunnya sederhana, berwarna gading, berbeda dari para tamu yang tampil glamor. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap tenang. Matanya mengikuti para pelayan yang lalu lalang membawa nampan. Ia hafal setiap sudut acara itu, karena semua persiapannya berasal dari tangannya sendiri. Ratna berdiri di dekat panggung,
tersenyum lebar menyambut tamu penting. Ardan sibuk berpindah dari satu meja ke meja lain, menyalami para undangan dengan percaya diri. Dika ikut berdiri di antara mereka, sesekali tertawa kecil mendengarkan cerita Ardan tentang proyek besar yang baru dimenangkannya. Tia memperhatikan dari jauh. Setiap kata pujian yang mengalir membuat dadanya bergetar, bukan karena iri, tapi karena tahu sebagian dari proyek itu berjalan karena bantuan yang tidak pernah diakui. "Bu Tia, ini minumannya di mana?" tanya salah satu pelayan. "Di meja sebelah kiri, tolong pastikan gelas bersih semua," jawabnya cepat. Ia kembali mengecek dekorasi yang mulai berantakan karena angin malam. Ketika menunduk memperbaiki bunga yang terlepas, suara pembawa acara memecah perhatian semua orang. "Selamat malam hadirin sekalian. Mari kita sambut bapak muda berbakat kita, Bapak Ardan Wiratama." Tepuk tangan menggema. Tia berhenti bergerak. Dari panggung, Ardan berjalan penuh percaya diri. Lampu sorot menyorot jas hitamnya. Senyum lebarnya menguasai suasana. "Terima kasih semua yang sudah hadir malam ini," katanya lantang. "Kemenangan proyek ini bukan hanya milik saya, tapi juga keluarga besar Wiratama yang selalu mendukung." Ia menatap ke arah ibunya, lalu ke Dika, tapi matanya tak sekalipun mengarah ke Tia. Ratna bertepuk tangan dengan bangga. Dika menepuk bahu adiknya. Tia berdiri di belakang tenda, diam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu tak perlu berharap disebut. Namun saat mendengar semua tamu memuji, ada sesuatu di dalam dadanya yang mulai retak. Ardan turun dari panggung setelah pidato panjangnya. Musik kembali dimainkan. Tamu mulai bertegur sapa. Tia berjalan pelan ke meja belakang, memeriksa makanan yang tersisa. Tapi langkahnya berhenti ketika Ardan mendekat bersama dua orang tamu lelaki. "Ini ipar saya," ujar Ardan sambil menunjuk Tia. "Dia yang ngurus makanan malam ini. Hebat kan? Bisa jadi manajer catering dadakan." Tia menatapnya kaget. Wajahnya menegang. Salah satu tamu tertawa kecil. "Oh, jadi menantu keluarga Wiratama bisa kerja juga, ya?" Ardan menimpali santai. "Ya, harus ada yang bantu di dapur. Kalau semua sibuk di bisnis, siapa lagi yang urus bagian begituan?" Beberapa tamu tertawa. Suara itu terdengar biasa bagi mereka, tapi untuk Tia, rasanya seperti ditampar di depan orang banyak. Ia menunduk, menahan napas panjang. Dika berdiri tidak jauh, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ratna berpura-pura tidak mendengar, sibuk berbicara dengan tamu lain. Suryo menatap sejenak, lalu menunduk lagi menyesap minuman. Tak ada satupun yang membuka suara. "Kalau begitu, Tia, tolong bantu pelayan isi gelas tamu-tamu di sana," ujar Ardan lagi, nada suaranya seperti perintah. "Biar mama gak repot." Tia menatapnya tajam, matanya berkaca, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak, menatap wajah Ardan tanpa ekspresi. "Baik," ucapnya pelan. Ia mengambil nampan di meja, berjalan ke arah tamu seperti yang diperintahkan. Namun langkahnya terasa berat, dadanya penuh sesak. Beberapa tamu menatapnya kasihan, beberapa lainnya hanya melirik sekilas. Semua seakan menganggap itu hal biasa. Ketika ia meletakkan gelas di meja terakhir, tangannya bergetar. Bukan karena lelah, tapi karena rasa malu yang tertahan. Dika datang mendekat, suaranya rendah. "Tia, jangan dipikirin. Ardan cuma bercanda." "Bercanda?" Tia menatapnya tajam. "Mas, itu bukan candaan. Itu penghinaan." Dika menunduk. "Kita lagi di depan orang banyak. Tolong tahan dulu." Tia tersenyum kecut. "Kamu juga tidak pernah membela aku di depan siapapun, Mas." Malam itu, lampu-lampu pesta berkilauan di atas kepala mereka. Tapi bagi Tia semuanya terasa gelap. Suara musik dan tawa tamu hanya menjadi gema kosong di telinganya. Ia berdiri di tengah keramaian yang terasa asing. Tubuhnya kaku, matanya mulai panas. Ratna menghampiri dari arah panggung, menepuk bahunya. "Jangan ambil hati. Ardan cuma terlalu jujur." Tia memandangi wanita itu lama. "Iya, MA," jawabnya singkat, lalu berbalik. Ia menatap seluruh pesta itu dengan pandangan yang berbeda. Dalam diam, ia menarik napas panjang. Semua orang sibuk menikmati malam kemenangan itu.
Tapi bagi Tia, malam itu menjadi titik yang memecahkan sesuatu di dalam dirinya. Ia tahu dirinya tidak akan terus diam, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Ia berjalan menjauh dari keramaian, meninggalkan suara musik yang perlahan menghilang di belakang. Di wajahnya tidak ada air mata, hanya tatapan kosong yang menyimpan perasaan yang sudah terlalu lama dikubur. Langkah Tia masih berat setelah penghinaan itu. Musik pesta kembali mengalun, tamu tertawa, dan Ardan sibuk bercanda dengan kolega yang datang menghampiri. Di tengah riuh itu, Tia berdiri di dekat meja hidangan, memandangi gelas-gelas yang bergetar setiap kali suara musik naik. Tangannya dingin, tapi pikirannya jernih. Ia menatap Ardan yang tengah berpose di depan kamera, dan sesuatu di dalam dirinya terasa hancur seluruhnya. Tidak ada lagi sisa sabar. Suara tawa Ardan terdengar keras. Kalau bukan karena kerja keras saya, keluarga ini tidak akan berdiri di depan para investor besar malam ini, katanya sambil menepuk dada. Ratna tertawa kecil, bangga. Dika hanya diam di samping, mencoba tersenyum walau matanya tampak gelisah. Tia melihat semua itu dari jauh, dada terasa sesak. Ia menarik napas panjang, lalu mengambil ponselnya dari tas kecil. Ia berjalan menjauh, berdiri di sisi taman, agak gelap, cukup jauh dari keramaian. Jemarinya gemetar ketika menekan satu nama di layar, Rida. Suara sambungan terdengar, lalu diangkat cepat. Bu Tia, ada yang bisa saya bantu? Tia menatap ke arah pesta yang masih ramai. Rida, dengarkan saya baik-baik. Suaranya datar, tapi tegas. Batalkan kontrak 30 miliar dengan PT Adijaya Perkasa sekarang juga. Rida terdiam sejenak, suaranya menurun. Ibu yakin? Pembatalan mendadak ini akan menimbulkan kegaduhan besar. Saya tidak peduli, jawab Tia tanpa ragu. Tarik semua dana yang belum dicairkan. Putus semua akses kerjasama. Tutup akun mereka malam ini juga. Rida sempat ingin menahan, tapi nada suara Tia membuatnya berhenti berdebat. Baik, Bu. Proses pembatalan dimulai sekarang. Begitu panggilan berakhir, Tia menatap langit sesaat. Udara malam terasa berat, tapi keputusan itu membuat dadanya lebih tenang. Ia kembali ke arah keramaian. Beberapa detik kemudian, dering notifikasi terdengar di seluruh meja tamu. Ardan yang sedang berbicara dengan investor tiba-tiba menghentikan kalimatnya. Ponselnya bergetar tanpa henti. Ia membaca layar dengan kening mengerut. Apa-apaan ini? Gumamnya. Ratna menatap bingung. Kenapa, Nak? Ardan menatap ibunya dengan wajah pucat. Kontrak proyeknya dibatalkan. Semua dana ditarik. Ini tidak mungkin. Salah satu investor mendekat, memperlihatkan pesan serupa di ponselnya. Pak Ardan, apa yang terjadi? Mengapa pihak Vespra Capital membatalkan pendanaan? Suasana berubah seketika. Musik berhenti. Beberapa tamu berbisik. Suasana yang tadi megah kini dipenuhi tanda tanya. Dika berusaha menenangkan. Tenang dulu, mungkin sistemnya salah. Tapi ponselnya ikut berbunyi, dan wajahnya pun berubah. Ardan, semua akun perusahaan kamu diblokir. Ratna mulai panik. Tidak mungkin. Proyek itu baru saja disetujui. Siapa yang bisa melakukan ini? Tia melangkah maju dari kerumunan. Suaranya tenang, tapi cukup keras untuk terdengar semua orang. Saya yang melakukannya. Semua mata langsung tertuju padanya. Ardan menatapnya dengan wajah tidak percaya. Kamu? Suaranya meninggi. Apa maksudmu bicara seperti itu di depan tamu? Tia menatapnya tajam. Vespra Capital tidak ingin bekerja sama dengan orang yang hanya tahu menghina dan mempermalukan keluarga sendiri. Dan saya adalah pemilik utama Vespra Capital. Ruangan mendadak sunyi. Ratna menatapnya dengan mata lebar. Apa yang kamu bilang barusan, Tia? Saya yang mendanai proyek itu. Saya yang mengatur semua jalur pendanaan supaya nama keluarga ini tetap baik di mata publik. Tapi malam ini, semuanya saya hentikan. Ardan melangkah maju, wajahnya memerah. Kamu bohong. Kamu cuma istri biasa. Tidak mungkin. Periksa dokumen yang kamu tanda tangani. Potong Tia cepat. Setiap kontrak, setiap persetujuan, semuanya lewat jalur yang saya buat.
Kamu tidak pernah sadar karena kamu sibuk merasa paling hebat. Beberapa tamu mulai berbisik pelan. Dika berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya campuran antara kaget dan malu. Ratna memegang dada, tubuhnya goyah. Tia, kamu mempermainkan keluarga ini. Saya menyelamatkan kalian selama ini, jawab Tia lirih. Tapi kalian tidak pernah menganggap saya bagian dari keluarga. Ardan mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Tia memandangi satu persatu wajah yang dulu begitu ia hormati. Kalian tidak perlu minta maaf. Kalian sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Suryo akhirnya bicara, suaranya berat. Kamu sadar tindakanmu bisa merusak nama keluarga ini? Tia menatapnya tanpa ragu. Nama keluarga ini sudah rusak sejak kalian menginjak harga diri saya. Ratna tiba-tiba jatuh pingsan. Beberapa orang berlari menolong. Ardan memegang kepalanya, panik. Mama! Suara riuh memenuhi ruangan. Dika mendekati Tia, wajahnya penuh kebingungan. Tia, apa yang kamu lakukan? Kenapa sejauh ini? Tia menatapnya dengan mata yang berair tapi dingin. Karena aku sudah cukup diam, Mas. Ia menoleh sebentar pada pesta yang kini berantakan. Meja terbalik, tamu berbisik, musik berhenti. Semua yang mereka banggakan malam itu hancur hanya dalam beberapa menit. Tia berbalik perlahan, berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Tumit sepatunya menapak pelan di lantai marmer yang kini sunyi. Di belakang, suara panggilan dan keributan terdengar, tapi Tia terus berjalan melewati gerbang rumah yang terbuka. Angin malam menyapu rambutnya, dan langkahnya tidak berhenti. Tidak ada amarah yang ia ucapkan, tidak ada pembelaan yang ia cari. Hanya keputusan yang sudah final di dalam hatinya, menutup semua pintu yang dulu ia jaga, tanpa perlu menoleh sekalipun. Langkah kaki Tia bergema di lorong kaca kantor Vespra Capital. Masih pagi, tapi semua staf sudah menunggu di ruang rapat utama. Dari balik dinding transparan, Jakarta terlihat sibuk. Sementara di ruangan itu hanya ada suara kertas di balik dan komputer menyala. Tia memasuki ruangan dengan tenang, mengenakan setelan abu lembut, rambutnya disanggul rapi. Tak ada sisa dari sosok menantu pendiam semalam. Semua orang berdiri menyambutnya. Selamat pagi. Suaranya pelan tapi tegas. Kita mulai rapat. Ia duduk di kursi tengah, dikelilingi oleh jajaran direksi. Rida membuka map dan langsung memberikan laporan. Pembatalan proyek PT Adijaya Perkasa sudah selesai diproses. Tidak ada kerugian dari pihak kita karena seluruh dana masih dalam escrow. Mereka kehilangan hak klaim sesuai pasal 16. Baik, jawab Tia singkat. Pastikan rilis media tidak menyinggung nama mereka. Kita tidak menyerang, tapi juga tidak menjelaskan. Rida mengangguk. Perusahaan itu sekarang dalam posisi sulit. Investor mereka mundur, dan sudah ada 2 surat tuntutan masuk. Biar saja, kata Tia datar. Mereka harus belajar tentang tanggung jawab. Ia memindai dokumen di depannya. Sekarang alihkan dana yang semula untuk proyek itu ke Nusantara Grand Tech Valley. Fokus di sektor energi bersih, tidak ada kerjasama dengan perusahaan keluarga. Semua peninjauan ulang harus selesai dalam 3 hari. Salah satu direktur bertanya hati-hati. Bu Tia, apakah kita perlu menjelaskan pada publik alasan perubahan mendadak ini? Tia menatapnya tajam. Tidak perlu. Vespra bekerja berdasarkan data, bukan gosip. Kalian cukup jalankan sesuai analisis. Tidak ada keterangan tambahan. Baik, Bu. Rapat berjalan tegas dan cepat. Setiap instruksi keluar dari mulut Tia tanpa ragu. Ia tahu setiap detail angka, nama proyek, dan batas waktu. Sesekali ia menunduk memeriksa catatan, lalu menatap layar besar yang menampilkan grafik aliran dana. Semua orang di ruangan itu tahu siapa pemegang kekuasaan sebenarnya, meski sosoknya baru muncul ke publik 2 tahun terakhir. Rida menatapnya dengan pandangan hormat, tapi juga khawatir. Bu, pagi ini ada beberapa panggilan pribadi yang masuk, dari keluarga Wiratama. Tia berhenti menulis, diam beberapa detik. Keluarga. Ya, Bu. Tadi ada Ibu Ratna, lalu Pak Suryo. Saya sudah minta sekretaris menolak dengan alasan Ibu sedang rapat.
Mereka minta jadwal pertemuan, tapi saya belum memberi jawaban. Tia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, jadwal penuh sampai 2 minggu ke depan. Jangan ubah. Baik, Bu. Hening sejenak. Semua orang di ruangan itu tahu nama yang disebut, tapi tidak berani bicara. Tia melanjutkan. Kita profesional. Tidak ada urusan pribadi yang boleh masuk ke meja kerja. Kalau ada pihak luar yang menanyakan, jawab sesuai fakta. Pembatalan proyek dilakukan karena audit keuangan internal, tidak ada alasan lain. Siap, Bu. Jawab seluruh tim hampir bersamaan. Setelah rapat selesai, ruangan perlahan kosong. Rida menunggu sebentar sebelum mendekat. Bu, saya tahu ini urusan pribadi. Tapi saya ingin bilang satu hal. Tidak semua orang bisa sekuat ibu setelah apa yang terjadi. Tia menatapnya, ekspresinya tenang tapi matanya merah. Kekuatan itu muncul karena tidak ada pilihan. Rida, kadang orang harus berdiri di tempat yang sepi supaya tidak diinjak lagi. Rida terdiam. Kalau nanti mereka datang ke sini. Tia menjawab pendek, mereka tahu alamat rumah ini sudah lama, tapi baru sadar siapa pemiliknya hari ini. Setelah Rida keluar, Tia duduk sendirian. Di luar, suara printer dan langkah staf masih terdengar samar. Ia membuka laptopnya lagi, menatap laporan akhir pembatalan proyek. Angka-angka itu tampak dingin, tapi di baliknya ada harga yang ia bayar dengan kesabaran bertahun-tahun. Telepon di meja bergetar. Nama, Dika, muncul di layar. Ia menatap lama, tapi tidak menyentuhnya. Getarannya berhenti, lalu sunyi. Tia menghela napas pelan, menatap jendela besar yang menampilkan langit mendung. Tidak ada air mata, hanya rasa lelah yang berat menekan di dada. Ia meraih pena, menandatangani berkas terakhir pagi itu. Suaranya kecil tapi jelas, berbicara pada dirinya sendiri. Sudah cukup. Sekarang waktuku memimpin tanpa menunggu izin siapapun. Ia berdiri, mengambil map, lalu melangkah keluar ruangan. Setiap langkahnya mantap, tapi di dalam dirinya, perasaan dingin itu terus tumbuh. Bukan karena marah, tapi karena kehilangan rasa percaya yang dulu menjadi alasan ia bertahan. Pagi itu langit berawan cerah. Udara terasa ringan, tapi dada Tia justru penuh beban yang sulit dijelaskan. Ia berdiri di depan panggung besar dengan papan bertuliskan peletakan batu pertama Nusantara Grand Tech Valley. Di sekelilingnya, para pejabat, media, dan investor memenuhi kursi undangan. Kamera mengarah padanya, mikrofon menunggu. Tapi yang Tia lihat bukan kerumunan, melainkan perjalanan yang membawanya sampai di tempat ini. Rida berdiri di samping panggung, memberi isyarat. Sudah waktunya, Bu. Tia mengangguk, lalu melangkah naik. Suara musik pengiring berhenti perlahan. Semua mata tertuju padanya. Ia memandang ke depan, bukan dengan kebanggaan, tapi dengan ketenangan yang lahir dari luka yang sudah selesai dipahami. Terima kasih atas kehadiran semua pihak, ucapnya tenang. Hari ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tapi tentang keyakinan bahwa kerja nyata harus dijalankan dengan hati yang bersih dan arah yang jelas. Ia berhenti sejenak, menatap barisan pejabat di depan. Proyek ini lahir dari keyakinan bahwa kebaikan tidak harus diumumkan, tapi harus dikerjakan. Tepuk tangan bergema. Kamera menyorotnya dari berbagai arah. Di antara kerumunan, Tia melihat sosok yang berdiri agak jauh, di sisi luar pagar pembatas. Dika. Wajahnya tidak secerah dulu, tapi matanya tenang. Ia mengenakan kemeja biasa, tangan di saku, menatap tanpa senyum, tapi juga tanpa jarak. Tia terdiam beberapa detik, lalu menunduk sedikit, memberi anggukan kecil. Dika membalas dengan anggukan pelan sebelum menurunkan pandangan. Rida mendekat dan berbisik, "Itu Pak Dika, Bu. Mau saya antar masuk?" Tia menggeleng. "Tidak perlu. Biarkan saja. Ia sudah datang sejauh itu sudah cukup." Setelah prosesi simbolik selesai, para tamu berebut berjabat tangan, wartawan mengajukan pertanyaan, dan para pejabat saling memuji kerjasama. Tia menjawab seperlunya, sopan tapi dingin. Ketika wartawan bertanya tentang hubungannya dengan keluarga Wiratama, ia hanya berkata, "Semua sudah sesuai porsinya. Tidak ada yang perlu dijelaskan."
Beberapa menit kemudian, ia kembali ke mobilnya. Rida menutup pintu, tapi sebelum berangkat, Tia sempat menoleh ke arah gerbang. Dika masih di sana, berdiri diam. Lalu seseorang memanggilnya dari jauh, dan ia pergi tanpa menoleh. Mobil bergerak perlahan meninggalkan lokasi. Sepanjang jalan, Tia diam. Tangannya di pangkuan, matanya menatap keluar jendela. Di kejauhan, papan proyek semakin kecil sampai hilang dari pandangan. Rida sempat melirik lewat kaca depan. "Bu, acara hari ini sukses besar. Semua media menulis positif." Tia tersenyum samar. Sukses itu tidak selalu berarti bahagia, Rida. Kadang, hanya berarti kita akhirnya berhenti terluka. Mereka tiba di kantor menjelang sore. Tia masuk ruang kerjanya, melepas jas, dan berdiri di depan jendela. Langit mulai berubah warna. Ia membuka berkas laporan singkat di meja, menandatangani beberapa dokumen, lalu berhenti di halaman terakhir. Di sana tertera nama proyek besar yang kini sepenuhnya miliknya. Ia menatap lama, lalu menutup map itu. Suara pintu diketuk pelan. "Bu, rapat media sore sudah siap," kata Rida. Tia mengangguk. "Tunggu di bawah. Saya susul." Setelah Rida keluar, ruangan kembali sepi. Tia menarik napas panjang, menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang kini gelap. Wajah itu bukan lagi wajah istri yang dulu menunduk, tapi perempuan yang tahu harga setiap luka yang ia biarkan tumbuh tanpa suara. Ia merapikan mejanya, mengambil tas kecil, lalu berjalan ke arah pintu. Sebelum keluar, pandangannya berhenti sejenak pada surat Dika yang masih tersimpan di laci. Ia tidak membuka, tidak juga membuangnya. Cukup melihat amplopnya saja membuat dadanya menghangat sebentar. Langkahnya tenang ketika meninggalkan ruangan. Tidak ada air mata, tidak ada senyum. Hanya kesunyian yang terasa utuh. Ia tahu, semua sudah selesai. Kadang seseorang tidak perlu menang untuk merasa lega. Ia hanya perlu berhenti membiarkan dirinya diperlakukan seolah tidak berharga. Hari itu, di antara tepuk tangan dan sorotan kamera, Tia akhirnya pulang, bukan ke rumah, tapi kepada dirinya sendiri. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Setiap perjalanan meninggalkan jejak, dan setiap luka mengajarkan arti bertahan. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa kekuatan tidak selalu datang dari kemenangan, tetapi dari keberanian untuk tidak lagi dibungkam. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga hati kita tetap lembut meski pernah disakiti, dan langkah kita tetap tegak meski pernah dijatuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.